Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Salam. Pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kolitis ulceratif, ya, bahwa kolitis ulceratif ini adalah dari kata kolon. Kolon itu usus besar, ya. Tis itu artinya peradangan. Jadi kalau kolitis peradangan pada kolon atau pada usus besar. Ulceratif artinya ada perlukaan. Nah, seperti pada gambar yang Bapak lihatkan di laptop ini ya, di PowerPoint, itulah gambaran usus besar atau kolon yang mengalami adanya kolitis atau peradangan. Berawal yang masih bagus seperti ini ya, sampai kehitaman, merah kehitaman ini akan mengalami sudah suatu keparahan ya. Itu kolitis ya. Peradangan di mukosa sampai submukosa, bisa sampai ke bagian muskularis peradangannya. Karena perlu Anda ketahui bahwa yang namanya lapisan usus kita itu ada 4, yaitu ada mukosa, submukosa, muskularis dengan serosa, seperti itu ya. Jadi bagaimana sih tanda-tanda orang dengan kolitis ulceratif? Yang pertama bahwa perhatikan, hati-hati ya, bahwa biasanya ada diare berdarah. Kenapa bisa sampai berdarah? Karena tadi si usus besarnya mengalami peradangan. Dengan adanya peradangan itu, pada saat berak atau buang air besar itu akan keluar bersama dengan darah karena mengalami lisis di bagian mukosanya, begitu ya. Kemudian bisa juga ada nyeri sendi ya. Kemudian ada lagi tidak nafsu makan ya. Orang dengan kolitis ulceratif ini. Kemudian adanya kelelahan, kulit sekitar ini kemerahan ya, anus juga kelihatan ya. Kemudian demam dan adanya nyeri perut, bahkan sampai kram-kram. Kenapa? Tadi ya, saking nyerinya ya, sakitnya itu kadang membuat bisa kram perutnya ya. Ini tanda-tandanya harus Anda perhatikan, dan tidak semua ya, nanti harus jelaskan lagi, harus diperhatikan lagi adanya pemeriksaan radiologi seperti itu untuk memastikan apakah benar ini kolitis ulceratif atau penyakit lainnya. Mungkin ada polip kolon, mungkin ada hemoroid ya, atau ambien tersebut. Nah, ambien juga akan membuat orang buang air besarnya berdarah seperti itu. Kalau sudah ke stadium 1, 2, 3 ya, 4. Kemudian ini, apa sih yang dimaksud dengan kolitis? Ya. Kolitis ulceratif adalah kondisi kronis yang tidak diketahui atau faktornya idiopatik. Penyebabnya biasanya mulai pada rektum dan bagian distal. Bagian distal itu bagian terjauh ya. Kalau proksimal bagian terdekat. Bagian distal kolon dan mungkin menyebar ke atas dan melibatkan sigmoid ya, kolon sigmoid, dan kolon descendant atau seluruh kolon ya. Ini kolitis ulceratif dikatakan secara teoritis bahwa kondisi bisa dari bagian ujung saja, ujung paling dekat dengan anus begitu ya. Tetapi bisa sampai ke bagian kolon ascendant ya, bagian kolon yang dekat pertemuan antara usus halus dengan usus besar begitu. Bisa melibatkan ke seluruh kolon. Nah, itu yang parah. Ini biasanya hilang timbul
ya. Maksudnya bahwa kadang-kadang akut ya dengan eksaserbasi remisi panjang ya, waktunya dipanjang, tetapi beberapa individu ada dari 30% sampai 40% mengalami gejala terus-menerus ya. Jadi ada ibaratnya dari 100%, 30 sampai 40% orang akan mengalami gejalanya yang seperti tadi ya, terus-menerus. Itu menurut Marlin Dungus. Kemudian menurut si Robin tahun 2014 mengatakan bahwa kolitis ulceratif adalah suatu penyakit ulcero, ya, laserasi ulcero, perlukaan inflamatorik atau peradangan yang mengenai kolon, ya, yang mengenai usus besar, tetapi terbatas di mukosa. Nah, tadi Bapak katakan bahwa usus halus, usus besar, lambung itu mempunyai 4 lapisan. Yang pertama tadi Bapak jelaskan ada mukosa, kemudian lapisan yang kedua submukosa, lapisan yang ketiga muskularis, dan yang keempat yang paling dalam namanya serosa. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut si Robin itu suatu penyakit ulceroinflamatorik yang mengenai kolon, tetapi terbatas ya, hanya di bagian mukosa dan submukosa. Nah, tadi berarti bagian yang pertama dan bagian kedua yang terkena, kecuali pada kasus yang sangat parah ya. Tadi Bapak katakan kalau sangat parah dia sampai ke muskularis sampai ke serosa seperti itu. Kolitis ulceratif berawal di rektum ya, berawal dimulai dari bagian rektum dan meluas ke percontinuitatum, ke proksimal, bagian yang terdekat. Kadang-kadang mengenai seluruh kolon, ini yang tadi katakan bahwa karena di bagian ujung rektum saja atau anus, dan kadang ke seluruh kolon. Itulah yang namanya kolitis ulceratif, seperti itu. Selanjutnya bahwa epidemiologi ya, berarti angka kejadian secara epidemiologi penderita kolitis ulceratif yaitu berapa persennya nih? Berarti ini ada 180 derajat ya. Berarti kalau ini 75%-nya, kurang lebih 75% orangnya akan di kelihatan sehat-sehat saja ya. Dari kemudian yang 25%-nya itu mengalami sakit parah begitu. Kolitis ini ya, peradangan pada kolon ini biasanya penyebabnya adalah ya, walaupun tadi dikatakan idiopatik ya, belum tahu secara jelas penyebabnya, tapi dikatakan bahwa orang dengan kolitis atau peradangan pada kolon ini ada penyakit autoimun ya. Autoimun ini ada kaitannya dengan kolitis juga, seperti itu ya. Ya, kemudian ada faktor genetik. Faktor genetik itu berarti faktor keturunan. Di mana kalau ada orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita ya, garis keturunan kita yang pernah mengalami kolitis, itu bisa terjadi juga kepada kitanya ya, keturunannya begitu. Nah, kemudian adanya yang suka merokok ya, perokok. Ya, puji Tuhan di mahasiswa di keperawatan ini nggak ada yang merokok ya. Sekarang maksudnya, mungkin kalau di rumah pada merokok ataupun di kelas ataupun di kampus ya. Tapi kalau di sini nggak ada yang merokok ini. Ya, perokok itu berbahaya
juga. Kenapa? Nikotin atau tarnya itu akan menginvasi dalam waktu yang lama, ya, mengakumulasi di bagian mukosa usus besarnya kita. Ya. Kemudian orang dengan diet di sini artinya karena diet berlebihan, ya membuat makan kurang berserat ataupun tadi ya makan yang suka berlemak dan sebagainya, itu akan menginvasi juga bagian-bagian mukosa usus besarnya kita, ya. Nah, kemudian ada lagi pasca pendektomi, ya. Pas appendektomi artinya bahwa dia habis dilakukan operasi usus buntu. Nah, juga akan berisiko karena kan usus buntu itu ada letaknya antara usus halus dengan usus besar atau kolon. Nah, ini pasca pendektomi ini bisa menyebabkan kolitis ini karena tadi mungkin sisa-sisa komplikasi dari operasinya tersebut tidak tuntas sehingga akan menginvasi, ya, daerah kolon atau usus besar tersebut. Nah, kemudian penyebab selanjutnya yaitu infeksi atau peradangan. Infeksi itu baik bersifat dari adanya trauma benda tumpul sebelumnya ataupun dari adanya peradangan, ya, bakteri mikroorganisme lain yang ada di bagian kolon tersebut. Nah, ini yang bisa menyebabkan adanya kolitis ulceratif. Selanjutnya, manifestasi klinis, ya. Kalau etiologi itu sama saja, yaitu penyebab, ya. Kalau manifestasi klinis itu artinya sama saja tanda dan gejala. Tanda gejala pada pasien dengan kolitis ulceratif. Nah, dengan pasien kolitis ulceratif ini akan menunjukkan gejala-gejala yang bagaimana? Tadi yang Bapak katakan bahwa diarenya berdarah. Kenapa bisa berdarah, Bapak? Karena pada mukosa usus besarnya sudah mengalami peradangan. Dengan adanya peradangan tersebut, ya, membuat mikroorganisme bakteri kolon pas keluar ini dia akan luruh ikut dengan feses, ya. Orang dengan mengalami peradangan daerah kolonnya sehingga produk di kolon ini akan ikut keluar. Ya, kemudian diarenya berdarah, mindsetnya akan mengandung darah, ya. Makanya nanti ada pemeriksaan lanjutannya. Nah, kemudian dia nyeri abdomen. Kok bisa, Pak, terjadi nyeri abdomen? Nyeri abdomen ini diakibatkan oleh mukosa usus besar yang mengalami lisis atau perlukaan. Nah, adanya luka tersebut pasti secara otomatis akan menyebabkan nyeri daerah bagian perutnya kita atau abdomen kita. Nah, dengan nyeri abdomen tersebut akan diikuti dengan adanya demam. Kok bisa terjadi demam, Pak? Nah, demam ini terjadi karena tadi proses peradangan. Nah, kalian sudah belajar dengan Bapak sebelumnya kan waktu semester 2 kah semester 1 tentang patofisiologi. Bahwa pada semester tersebut patofisiologi Anda ingat yang namanya tanda-tanda inflamasi, ya, tanda-tanda infeksi, tanda-tanda peradangan. Itu ada kalor, dolor, tumor, rubor, fungsiliosa. Yang kalor dikatakan panas. Panas ini berkaitan dengan demam. Dolor adanya nyeri, tumor adanya bengkak, rubor adanya kemerahan, dan fungsiliosa adanya perubahan fungsi. Nah, seperti itu. Nah, jadi demamnya ini diakibatkan adanya peradangan. Nah, peradangan yang terus-menerus, nah, sehingga si hipotalamus sebagai termoregulasinya, pengatur suhu tubuhnya kita, dia akan meningkatkan panasnya, sehingga menyebabkan kita akan demam seperti itu. Kemudian
Bagaimana pasiennya ini akan terjadi juga penurunan berat badan. Kenapa bisa terjadi penurunan berat badan? Nah, tadi dikatakan di awal oleh Bapak bahwa hati-hati, salah satu tanda pasien dengan kolitis ulceratif yaitu tidak nafsu makan. Kenapa bisa terjadi tidak nafsu makan? Ya tadi diawali bahwa dia nyeri perut, demam, ya dia berdarah, sehingga secara psikologis pasien itu malas untuk makan lagi, jadi tidak nafsu makan, ya, sehingga lama kelamaan pasien tersebut juga akan mengalami berat badannya turun. Nah, sehingga disebut penurunan berat badan. Ya, dengan malas makan, asam lambung meningkat dan sebagainya. Nah, manifestasi ekstraintestinal bisa dijumpai ya, bahwa tanda gejala ekstraintestinal. Ekstra itu di luar, intestinal di bagian usus halus ya. Bisa dijumpai yaitu sendi. Ya, sendi ini berkaitan dengan peripheral arthritis, ankyliosis spondylitis dan sacroiliitis, berhubungan dengan hormonal ya, bahwa ini pada sendi akan mengalami radang sendi dijumpai ya. Kemudian pada kulit, erythema nodosum ya, erythema itu kemerahan, aphthous ulcer perlukaan, pyoderma gangrenosum artinya bahwa dia juga akan menyebabkan adanya gangren pada kulit kita, perlukaan begitu. Kemudian pada mata terjadi episkleritis ya, iritis ya, irisnya akan mengalami peradangan, uveitis ya, dia akan mengalami peradangan juga di bagian mata kita. Kenapa? Tadi bahwa kan yang namanya mikroorganismenya, kumannya akan dibawa oleh pembuluh darah, oleh darah, melalui pembuluh darah. Nah, bisa sampai ke bagian mata juga seperti itu. Kemudian pada hati atau liver, nah terjadi perlemakan pada hati, tandanya fatty liver ya. Perikolangitis artinya di mana bahwa terjadi intrahepatic sclerosing kolangitis ya. Jadi di bagian saluran-saluran empedu ya, itu akan terjadi peradangan juga. Kenapa tadi bahwa di luar kolon dia terjadi reflux kembali ke atas begitu ya. Kemudian bisa terjadi hepatitis kronis ya, karena di bawah tadi yang Bapak katakan bahwa dibawa oleh pembuluh darah yang membawakan sistem peradangannya tersebut. Lain-lainnya itu ada autoimun, hemolitik anemia, ya bahwa terjadi autoimun, penyakit anemia, plebitis, ya mudah memar luka, pulmonary embolus, ya emboli, hypercoagulated state, ya di sini salah satu tanda gejala dari kolitis ulceratif. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Nah, tadi di awal Bapak sudah jelaskan bahwa, Pak, apa benar semua pasien dengan BAB berdarah itu kolitis? Ya belum tentu. Karena Pak, harus ada pemeriksaan penunjangnya. Anda makanya perawat itu harus bisa menentukan ada 3 macam. Pertama yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan fisik. Lihat pemeriksaan secara head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian ada pemeriksaan diagnostik. Diagnostik itu pemeriksaan penunjang ya dengan alat ya. Apa saja pemeriksaan diagnostik itu? Bisa USG abdomen, ada endoskopi, ada pemeriksaan laboratorium. Nah, salah satunya di sini ada pemeriksaan laboratorium yang pertama. Itu temuan pada pemeriksaan laboratorium dalam evaluasi kolitis ulceratif yaitu anemia ya, bahwa terjadi anemia yaitu hemoglobin kurang dari 14 gram per desiliter pada pria dan 12 gram per desiliter pada wanita. Anemia itu artinya kekurangan hemoglobin ya, sehingga orangnya mudah pucat seperti itu. Nah, anemia ini
Terjadi karena apa, Pak? Terjadi karena tadi bahwa orang dengan mengalami perlukaan, kemudian diare berdarah secara terus-menerus, sehingga komponen-komponen darah salah satunya Hb itu ikut keluar. Nah, Anda ketahui yang namanya Hb itu kandungannya apa? Komposisinya kan Hb itu apa? Ya, isinya Hb itu apa? Hemoglobin itu. Karena hemoglobin itu isinya nutrisi dengan oksigen. Nah, makanya tadi salah satu pasien dengan kolitis ulceratif ini akan mengalami penurunan berat badan juga ya. Maka dilihat dari habit juga pasiennya. Kemudian peningkatan tingkat sedimentasi variabel. Referensi rentang biasanya 0,33 0, sampai 0 sampai 33 mm per jam. Dan peningkatan kreatif protein yaitu lebih dari 100 mg per liter. Kedua temuan ini berkorelasi dengan aktivitas ya, ada hubungannya dengan aktivitas penyakit ya. Trombositosis ya, bahwa ada orang dengan penyakit peradangan pada nilai trombositnya. Artinya bahwa pada keadaan keping-keping darahnya berkurang. Ataupun plateletnya, keping-keping darahnya lebih dari 350. Lebih ya, bukan dari kurang lagi. Hipoalbuminemia. Ya, hipoalbuminemia artinya bahwa hipo itu artinya kurang. Albumin dari kata albumin ya. Nemia artinya kurang. Berarti artinya albumin yang kurang dari 3,5 gram per desiliter. Ya, karena normalnya albumin berapa? Albumin itu normalnya 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Kemudian hipokalemia. Ya, hipo tadi yang katakan oleh Bapak artinya kurang ya. Kalemia dari kata kalium. Jadi kekurangan kalium kurang dari 3,5 mg per liter. Ya, mililiter ekuivalen mg gitu. Ini yang terjadi pada pasien dengan kolitis ulceratif. Perhatikan hasil labnya, adanya anemia, Hb-nya turun, kemudian reaktif proteinnya kurang lebih dari 100 mg per liter, adanya trombositnya lebih dari 350, kemudian dilihat lagi albuminnya kurang dari 3,5 gram per desiliter, kemudian hipokalemia atau kalium kurang dari 3,5 mg per liter. Itu makanya harus dicocokkan dengan hasil labnya pemeriksaan darahnya si pasien. Ya. Oh, ini sudah sesuai caranya. Selanjutnya hipomagnesemia ya. Karena kenapa tadi kalium keluar? Tadi kan lewat BAB. Ya, diare tersebut akan diare itu tidak hanya keluar dengan hanya cairan, tetapi elektrolit pun ikut keluar. Contohnya kalium, magnesium, ya itu akan ikut keluar. Magnesium kurang dari 1,5 mg per desiliter. Kemudian peningkatan alkalin fosfat, ya lebih dari 125 unit per liter, menunjukkan adanya kolangitis, berarti peradangan pada saluran empedu. Ya, sklerosing primer biasanya lebih dari 3 kali batas atas dari kisaran referensi. Jadi nilai alkalin fosfatnya lebih tinggi nanti ya pada pasien dengan kolitis ulceratif ini. Kemudian pada diagnosis kolitis ulceratif kronis, pemeriksaan fase yang cermat dilakukan untuk membedakannya dengan disentri yang disebabkan oleh organisme usus umum. Ya, khususnya entamoeba, kan ada amuba ya, ini ada amuba, salah satu bakteri. Histolitika, fases terdapat darah. Ya, kemudian artinya bahwa bukan fases tetapi artinya feses ya, feses terdapat darah. Jadi artinya kotorannya ada kandungan darahnya seperti itu. Oke. Selanjutnya gambaran radiologi yaitu foto polos abdomen ya. Jadi
akan dilakukan foto polos abdomen. Ya, kalau Anda biasanya kalau di rumah sakit Anda kan diperintah oleh kakak senior perawat, "Adek antar pasien untuk foto ya." Biasanya. Nah, kalau kalian bagian orang rekam medik tahu foto polos abdomen terdapat kolon memendek. Struktur haustra menghilang. Ya, ini yang terjadi pada pasien. Bahwa kenapa kolon akan mengalami pemendekan tadi? Karena mengalami peradangan. Ya. Kemudian barium enema, mukosa kolon granuler dan menghilangnya haustra kolon kaku seperti tabung. Ya, karena kenapa bisa terjadi kolonnya kaku? Tadi ya pasien mengalami peradangan, jadi mengalami kontriksi, ya, penyempitan pembuluh darahnya ya, karena lisis, sehingga mudah kolonnya itu kelihatan kaku begitu ya, dari hasil barium enema tersebut. Barium enema ini nanti pasiennya suruh minum air yang mengandung zat kimia ya, zat kontras, maksudnya bukan kimia yang negatif ya, zat kontras itu akan diminum kurang lebih 600 ml atau kualala sedang itu ya, yang 600 ml kan kualala sedang atau aqua sedang tersebut. Kemudian ultrasonografi USG ya, USG penebalan dinding kolon simetris ya. Dari hasil USG abdomen diketahui adanya penebalan dinding kolon simetris. Ini menandakan bahwa ada kolitis ulceratif kolonnya. Selanjutnya CT scan dan MRI. Ya, ini lebih detail lagi ya. Kelihatan karena USG takutnya ini masih samar-samar, maka harus dilakukan CT scan dan MRI, magnetic resonance imaging ya, penebalan dinding kolon simetris. Oke. Selanjutnya ada gambaran endoskopi ya. Endoskopi itu untuk melihat ya, ada selang masuk ke dalam anus ya. Kalau masalahnya pencernaan bagian atas, biasanya selangnya masuk lewat mulut sampai usus 12 jari atau duodenum. Nah, kalau terjadi masalah di bagian bawah, maka lewat lubang dubur kalian begitu. Dilihat sampai sejauh manakah ini peradangannya, kolitisnya ya. Dari hasil endoskopi yaitu dilakukan kolonoskopi, terjadi lesi inflamasi yang mudah berdarah ya. Jadi lesinya itu, perlukaannya itu mudah, kalau kesentuh langsung mudah lisis, mudah pecah begitu, mudah berdarah, rentang, rawan ya, rawan berdarah. Terdapat pada mukosa dan melibatkan rektum ya, terdapat pada mukosa ya. Mukosa itu bagian yang terluar dari 4 lapisan tersebut dan melibatkan rektum, anus. Gambaran histopatologiknya bahwa secara mayor, bagian besar ya, ciri-ciri besarnya bahwa kolitis ulceratif ini adanya infiltrat. Jadi kayak infiltrasi itu ada cairan ya, sel radang yang difus pada mukosa kelihatan. Jadi kayak ingus itu nanti tadi ada infiltrat ya di awal. Tadi di awal sini gambar. Nah, ini namanya infiltrat ini. Ya. Infiltrat ini. Kayak darah menggumpal, infiltrasi. Ini cairan di situ. Ya. Namanya infiltrat. Infiltrat, sel radang yang difus pada mukosa. Kemudian basal plasmositosis ya, bahwa pada bagiannya plasma ya mengalami peradangan juga. Kemudian neutrofil ya, neutrofil itu kan zat untuk menetralkan ya, ataupun dia akan menyerang pada bagian infeksi ya, ada, tetapi dia kalah untuk melawan infeksi karena jumlahnya dia lebih sedikit dibandingkan jumlah sel radangnya begitu atau mikroorganismenya.
Ya, neutropil pada seluruh ketebalan mukosa, kemudian abses kripta, ya. Abses itu artinya kan ada kayak tahu ya, abses benjolan, kemudian berisi nanah begitu ya. Abses kripta, kripta itu bentuknya kasar gitu ya. Kriptitis disebut, makanya disebut. Distorsi kripta, perubahan bentuk kripta, permukaan filiformis ya. Jadi pada permukaan filiformis kan ada benang-benang pili ya, artinya di bagian ususnya kita tuh berpili-pili ya, makanya kan bisa ini mengantar ke makanan ya, permukaan filiformis. Kemudian kriteria minornya dari kolitis ulceratif ini adalah jumlah sel goblet berkurang, metaplasia sel panet ya, sel-sel yang ada di dalam kolon ini jumlahnya mulai menurun ya, metaplasia. Jadi ada penurunan fungsinya begitu. Selanjutnya penata laksanaan. Penata laksanaan itu ada dua, penata laksanaan medis, ada penata laksanaan keperawatan ya. Penata laksanaan keperawatan apa yang harus dilakukan? Membantu pasien mengurangi nyeri yang berhubungan dengan proses inflamasi. Nah, tadi kalau pasien mengatakan nyeri, Anda sebagai perawat mengapain tanpa obat? Bahwa pasien suruh distraksi, mengalihkan perhatiannya, yaitu menonton televisi, diajak cerita, ataupun pasien suruh melakukan relaksasi nafas dalam. Nah, kemudian membantu pasien mengembalikan status gizi dengan memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi agar seimbang. Nah, tadi kan pasiennya malas makan. Nah, kalau pasien malas makan berarti harus dimotivasi untuk makan. Makan yang lembut dulu begitu ya. Jangan yang kasar. Dalam artian makan bubur dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa makan bubur, kalau sudah dia benar-benar nggak nafsu makan, ya makannya lewat infus, ada cairan Clinimix dan lain sebagainya, itu yang ada kandungan nutrisinya seperti itu ya. Itu kalau pasiennya benar-benar nggak bisa makan. Tapi kalau masih bagian tubuh kita, organ mulutnya masih bisa untuk mengunyah makan, ya silakan suruh makan, jangan dibantu langsung lewat parenteral atau lewat infus tersebut. Kemudian memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga. Nah, ini hal yang penting yang harus dilakukan oleh perawat-perawat ya, bahwa memberikan informasi yang baik. Bapak, Ibu, ini penyakitnya apa ya? Oh, emang ada peradangan di lambung, di usus besarnya, tetapi tetap ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, Bapak atau Ibu harus tetap makan ya, gitu. Makan makanan yang bergizi, begitu ya. Jangan makan sembarangan. Jangan makan yang mengandung rasa pedes-pedes dulu, dikurangi dulu ya, karena lambungnya karena usus besarnya Bapak lagi mengalami peradangan atau infeksi ataupun inflamasi. Begitu ya. Kemudian harus kita jelaskan kepada si pasien. Pasien ini lebih penting ya. Dan keluarga juga penting, karena akan yang memberitahu di rumah itu juga keluarga. Jadi edukasi atau penyuluhan kesehatan tentang tentang kolitis ulceratif itu tidak hanya pada pasien, tapi harus pada keluarga juga. Begitu ya. Selanjutnya, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga, membantu pasien dalam pemenuhan ADL. ADL itu activity daily living. Artinya bahwa kita membantu kebutuhan aktivitas sehari-harinya ya, dan mengembalikan kemampuan pasien untuk memenuhi ADL secara mandiri ya, bahwa mengembalikan kemampuan pasien untuk. Nah, pertama kalau dia belum bisa secara mandiri ya, secara pribadinya dia, si perawat maupun si keluarga pasien membantu
aktivitas sehari-harinya, makannya, minumnya, ke toiletnya, ke kamar mandinya itu harus dibantu oleh si perawat maupun si keluarga pasien. Ataupun perawatnya nanti mengajari kepada keluarga pasien untuk mandi bagaimana dan sebagainya, begitu ya. Selanjutnya, mengurangi risiko cedera dan penyebaran infeksi pada pasien, bahwa jangan sampai pasiennya di tempat tidur bisa jatuh, ya, ataupun penyebaran infeksi ini bisa ke tempat-tempat lain ataupun ke organ lain ya maksudnya, ataupun ke orang lain. Nah, kemudian membantu mengurangi kecemasan pada pasien dan keluarga tadi ya. Tugasnya kita harus memberikan informasi yang baik, yang benar, sehingga pasien itu tidak mengalami cemas atau tidak mengalami ketakutan. Maka harus dilakukan edukasi yang baik ya kepada si pasiennya sendiri maupun keluarganya, supaya keluarganya juga tidak mengasingkan si pasien tersebut. Selanjutnya yaitu terapi obat ya secara farmakologis atau secara medis, yaitu ada tumor necrosis factor TNF inhibitor ya. Ya bahwa di sini biasanya ada suruh diberikan obat untuk penghambat tumor. Kenapa ya? Kenapa bisa pakai obat inhibitor penghambat tumor, Pak? Karena ya perlukaan tersebut daerah kolon itu sangat riskan ya atau rawan terjadinya tumor pada usus besar atau tumor kolon, CA kolon ya. Makanya diberikan tumor necrosis factor inhibitor, penghambat untuk terjadinya tumor. Imunomodulator ya untuk meningkatkan imun, kemudian antibiotik ya, obat kortikosteroid. Nah, kalau lebih sudah parah maka akan dilakukan pembedahan atau terapi bedah. Ini yang harus diberikan. Komplikasi ya. Komplikasi itu apa, Pak? Akibat lanjut penyakit itu enggak segera ditangani. Ya, kalau dibiarkan saja akan mengalami komplikasi. Apa komplikasinya? Terjadi perforasi usus yang terlibat. Ya, perforasi usus ini ya artinya perlukaan yang parah ini ya sudah sampai perkejuan, artinya ada nanah dan sebagainya, itu namanya perforasi usus. Nah, usus yang di mana, Pak? Usus yang dekat dengan si kolon tersebut, bisa ke usus halusnya dan lain sebagainya ya. Sehingga akan menginvasi organ-organ di sekitarnya si luka tersebut atau si kolitis tersebut. Terjadinya stenosis usus akibat proses fibrosis ya. Jadi ketegangan bahwa ususnya itu tidak baik ya. Proses fibrosis peradangan ini jadi mudah kayak bengkak kenceng begitu ya. Kemudian megakolon toksik ya, jadi bisa juga kolon atau usus besarnya terjadi mega itu artinya besar ya, megakolon jadi menggelembung usus besarnya, terutama pada kolitis ulceratif. Ya, tadi kenapa bisa terjadi megakolon? Ya tadi adanya proses peradangan, salah satunya kan tumor bengkak begitu ya. Nah, keempat perdarahan. Nah, kenapa terjadi perdarahan? Orang mukosanya sudah pecah, submukosanya pecah, ya, lisis, maka akan mudah terjadi perdarahan. Nah, kemudian terjadi degenerasi, artinya bahwa dia bisa sampai ke bagian malignan, yang Bapak katakan bisa terjadi tumor pada usus besar atau tumor kolon. Malignan itu artinya keras, kanker ya, malignan, terjadi maligna, kanker gitu ya. Diperkirakan risiko terjadinya kanker pada inflammatory bowel disease (IBD) lebih kurang 13% ya.
bahwa dari kolitis ulceratif ini salah satunya itu peradangan pada usus, ya, penyakit di IBD ini dia menyumbang 13%-nya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Jadi yang suka merokok, yang suka minum minuman, yang suka pedis-pedisan, ya pedis-pedisan, yang suka cabai-cabean, ya deh cabai-cabean, yang suka cabai begitu terbanyak kurangi dulu, gitu ya. Kemudian pencegahan, ya, setelah kita tahu penata laksananya, kita harus tahu mencegahnya juga, ya. Pencegahan pada pasien kolitis ulceratif, menjaga kebersihan makanan dan minuman, ya, bahwa penyakit itu sebenarnya apa yang kita makan itu yang menjadi tabungan untuk tubuh kita, begitu ya. Ingat, makanan yang Anda makannya baik-baik itu akan membuat tubuh kita jadi baik. Makanan yang membuat tubuh kita jadi baik karena dari hasil makan yang tidak baik juga, seperti itu, ya. Jadi perlu diperhatikan kalau pengen hidupnya lebih lama begitu, hidupnya panjang. Walaupun takdir itu, ya, ajal itu hanya yang tahu Tuhan begitu. Menjaga kebersihan dan makan dan minumnya. Tuhan yang punya kehendak, tetapi kita sebagai manusia harus berikhtiar. Menjaga kebersihan makanan dan minuman, ya, makanan yang tidak banyak mengandung soda dan sebagainya, begitu ya. Makanan junk food, minuman bersoda dan sebagainya. Melatih pola hidup sehat, kembali ke pola hidup sehat. Coba kalau orang-orang dulu sakitnya enggak separah seperti ini. Nama penyakit dahulu paling muntaber, kolera, ya, apa demam biasa begitu. Sekarang penyakit sampai banyak-banyak. Yang terakhir coronces begitu ya, corona. Karena kita juga yang enggak ramah lingkungan begitu. Mengurangi makanan tinggi lemak, ya, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat. Nah, kamu suka makan daging anjing, babi, sapi, kerbau, kambing, ya. Kalau berlebihan yang mengandung lemak, ya itu akan membuat BAB kita susah, ya, akan susah diserap oleh usus kita, pencernaan kita. Makanya orang tiap hari makan daging terus itu pun nggak baik untuk pencernaan kita. Makanya harus diselingi makan sayur-sayuran, ya, buah-buahan seperti itu supaya kita BAB-nya lancar gitu. Oke. Nah, kalau kenapa bisa orang yang makan yang berlemak dan kurang berserat bisa menyebabkan kolitis, Pak? Ya tadi bahwa yang namanya si feses atau kotorannya itu akan tertimbun lebih lama, ya, di bagian usus besar, terutama di bagian kolon sigmoid dan rektum. Nah, dengan kan namanya juga kotoran, tahu kan sampah itu kan busuk. Nah, ada bakterinya di situ, lama-kelamaan dia karena nggak keluar, dia akan mengiritasi bagian-bagian sekitarnya di situ kolon tersebut, ya. Sehingga lama-kelamaan akan terjadi peradangan pada kolon atau usus besar orang penderita kolitis tersebut. Selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan. Nah, Anda sudah belajar kebutuhan dasar manusia 1, kebutuhan dasar manusia 2, kemudian ada sudah belajar dokumentasi keperawatan, ya, atau konsep dasar keperawatan. Pasti Anda belajar yang namanya asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan itu atau proses keperawatan itu ada 5. Apa saja? Ada pengkajian, ada diagnosa keperawatan, ada intervensi, ada implementasi, ada evaluasi.
Begitu. Nah, ini yang pertama itu pengkajian. Nah, Anda dapat pengkajian dari mana? Anda melakukan pemeriksaan fisik, melakukan anamnesa atau wawancara dengan pasien ataupun keluarga pasien untuk melengkapi data-datanya. Kalian bisa menentukan diagnosa keperawatan. Nah, jadi Anda harus mengkaji. Pengkajian pertama, identitas pasiennya, ya. Makanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, begitu ya. Nggak tiba-tiba, Ibu, ini saya mau mengkaji ini. Harus ada komunikasi terapeutik. Anda sudah belajar komunikasi dalam keperawatan, ya. Identitas pasien, Anda harus lihat yang namanya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, alamat, dan sebagainya. Kenapa harus identitas pasien harus jelas? Anda ketahui nama orang itu banyak, ya. Amelia itu ada banyak, nanti ada Amelia Rumbewas, Amelia Wamsiwor, Amelia siapa, begitu. Jangan sampai salah mengkaji pasien. Nah, umur, nah tadi lihat ada juga orang namanya sama-sama Sodikin. Nah, satu umurnya 20, satu umurnya 50. Nah, kemudian ada orang yang namanya Dika. Dika juga biasanya ada Dika perempuan, ada Dika laki-laki, harus perhatikan, ya. Jenis kelamin itu. Pendidikan, iya. Jadi kenapa perlu pendidikan juga, Pak, harus kita kaji? Kan Anda harus tahu bahwa ada korelasinya kalau orang pendidikannya tinggi, ya, siapa tahu dia pengetahuannya lebih bagus, begitu, ya. Kemudian pengalaman juga pasiennya, ya. Kalau orang sudah tahu tentang penyakitnya, sudah menderita 5 tahun yang lalu penyakit DM dan sebagainya, ya, contohnya begitu, pasien itu akan lebih paham daripada kalian. Jadi jangan sampai menggurui, tetapi Anda juga harus mengkaji lebih baik. Coba mengeksplor, ibaratnya, Bu, Pak, bagaimana bisa Bapak punya penyakit itu, ya, seperti terus ini kan harus dijelaskan, dan harus Anda bisa sebagai mahasiswa itu punya trik dalam mengkaji pasien tersebut, ya. Oke, selanjutnya itu agama, alamat, dan sebagainya. Identitas penanggung jawab, meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Ini yang harus perlu dikaji. Ya, kemudian riwayat, alasan masuk rumah sakit, bagaimana kita anamnesis, ya. Kita tanya-tanya anamnese, keluhan utamanya apa, didapatkan adalah nyeri abdomen, diare, tenesmus intermittent, ya, perutnya tegang, dan pendarahan rektal, adanya diare berdarah tersebut. Keluhan nyeri biasanya bersifat kronis, ya, karena biasanya sudah dalam keadaan sudah kronis datangnya pasiennya. Berupa nyeri kram, ya, tadi Bapak katakan ada nyeri perut, nyerinya bisa sampai kram pada kuadran periumbilicalis kiri bawah. Kondisi rasa sakit bisa mendahului diare dan mungkin sebagian pasien melaporkan perasa nyaman setelah BAB. Diare biasanya disertai darah, ya. Pasien melaporkan mengeluarkan feses atau diare, kotoran cair
10 sampai 20 kali sehari. Ini berarti tanda khas pasien dengan kolitis ulceratif. Pasien juga mengeluh saat BAB seperti ada yang menghalangi. Nah, itu tadi karena sudah ada ini ya, peradangan. Jadi kayak berat begitu. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Ya, bahwa ini penting digali lagi, dikaji ulang untuk menentukan penyakit dasar yang menyebabkan kondisi enteritis regional ya. Penyakit bagian usus tersebut. Pengkajian predisposisi bahwa seperti genetik, lingkungan, infeksi, imunitas, makanan dan merokok perlu didokumentasikan. Ya. Anamnese penyakit sistemik seperti DM, ya, diabetes mellitus, hipertensi dan tuberkulosis dipertimbangkan sebagai sarana pengkajian prooperatif begitu. Riwayat kesehatan keluarga itu menanyakan tentang bagaimana perawatan yang pernah dialami sebelumnya atau oleh keluarga, serta bila ada anggota keluarga yang meninggal, maka penyebab matinya juga ditanyakan. Apakah punya penyakit riwayat sebelumnya adanya diare lebih dari 10 sampai 20 kali sehari. Kemudian pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini head to toe, di mana pada B1 breathing ya, B1 itu breathing. Breathing itu artinya pernapasan. Ya, adanya takipnu. Takipnu itu apa? Itu pernapasan yang cepat. Ya, takipnu dapat hadir karena sembelit. Ya, orang nggak bisa keluar sembelit itu mengejan begitu ya. Susah BAB. Sebagai mekanisme kompensasi asidosis dalam kasus dehidrasi parah karena dia takut minum banyak-banyak begitu ya, jadi terjadi dehidrasi parah. B2 itu bukan babi ya, tapi blood, darah atau jantung berkaitan dengan ini ya, sistem pembuluh darah. Takikardi dapat mewakili ya, takikardi itu artinya pernapasan nadinya cepat ya, dapat mewakili anemia atau hipokolemia. Turgokulitnya lebih dari 3 detik menandakan gejala adanya dehidrasi atau kekurangan cairan yang parah tadi. B3 itu brain, tingkat kesadaran otak ya, berkaitan dengan sarapan. Perubahan tingkat kesadaran berhubungan dengan penurunan perfusi ke otak ya. Jadi biasanya delirium, kesadaran menurun. Pasien dengan episkleritis dapat hadir dengan eritematosus ya, erematos yang menyakitkan mata, kemerahan begitu ya. Ini pada pasien dengan kolitis ulceratif. Kemudian keempat itu bowel. Bowel di sini artinya berkaitan dengan sistem eliminasi. Eliminasi ada 2, eliminasi urin, eliminasi alfi. Ya, kalau urin berkaitan dengan perkencingan, perkemihan begitu ya, oliguria. Dan anuria. Oliguri kencingnya sedikit-sedikit. Anuri ya, oliguri itu biasanya katakan kurang dari kurang dari 100 kah satu harinya kencingnya. Kalau anuri kurang dari 50 cc ya, pada dehidrasi berat ini bisa terjadi seperti itu. B5 ya, bawal kram abdomen. Ya, kram abdomen nyeri perut tadi perlu didapatkan kembung. Palpasi nyeri tekan, abdomen ada tenderness ya, ada nyeri tekan. Apa yang disebut tenderness, Pak? Tenderness itu Anda tekan perutnya si pasien ya. Sekali ditekan begini, Anda tekan 1 kali, tetapi nyerinya masih terasa terus begitu. Kayak tangannya kalian masih kayak menekan terus. Itu namanya nyeri tekan abdomen, enggak hilang begitu.
agak lama begitu baru hilang. Kemudian perkusi, nyeri ketuk, ya, toki-toki begitu ya. Toki-toki pakai jari, jangan pakai palu begitu ya. Kalau pakai hammer ya nyeri juga kalian yang nggak pakai, yang nggak penyakit colitis ulceratif. Nyeri ketuk, ya, dengan timpani akibat adanya flatulen. Ya, artinya bahwa penumpukan gas di dalam perutnya, flatulen begitu ya. Auskultasi, bising usus bisa normal ataupun bisa hiperaktif lebih dari 20 kali per menit ataupun hipoaktif kurang dari 3 kali per menit. B6, ya, bone. Bone itu artinya tulang, ya, sistem muskuloskeletal. Bone, kelemahan fisik umum sekunder dari keletihan dan pemakaian energi setelah nyeri dan diare. Nyeri sendi, artralgia adalah gejala umum yang ditemukan pada penyakit inflamasi usus ini. Ya, tadi bahwa nyeri sendi salah satunya, artritis dan lain sebagainya. Gitu ya. Selanjutnya ada pemeriksaan per sistem, aktivitas istirahat tidurnya bagaimana, sirkulasinya, ya. Di sini harus Anda jelaskan. Kelemahan, aktivitas terjadi kelemahan, ya. Kenapa lemah? Tadi banyak BAB, ya, kemudian anemia, itu bisa menyebabkan kelemahan, kelelahan, malaise, cepat lelah, begitu ya. Insomnia, ya, karena dia nyeri-nyeri terus, pasti orang akan mengalami insomnia atau tidak bisa tidur semalaman karena diare tersebut. Merasa gelisah dan ansietas, ya. Orang kalau diare terus, aduh, bikin gelisah dan cemas, begitu ya. Pembatasan aktivitas atau kerja sehubungan dengan efek proses penyakit. Ya, jadi dia nggak bisa kerja ke kantor begitu ya karena mencet terus, nggak enak. Baru duduk sudah 15 menit berak lagi, selesai nggak lama lagi berak lagi. Nah itu jadi membuat pasiennya nggak nyaman. Kemudian sirkulasi sistem pembuluh darah, bahwa terjadi takikardi, ya, nadinya cepat. Kenapa? Tadi bahwa efek atau respon terhadap demam, dehidrasi, proses inflamasi dan nyeri. Kemerahan, area ekimosis, kekurangan vitamin K. Ya, jadi mudah berdarah. Vitamin K itu kan diproduksi di dalam usus 12 jari. Nah, makanya kita disuntik kadang vitamin K untuk mengurangi adanya perdarahan. Ya. Tekanan darah, hipotensi, ya, banyak yang keluar pasti tekanan darahnya menurun, termasuk postural drainase, postural ortopnu, ya. Kulit atau membran mukosa turgor buruk, kering, lidah pecah-pecah, ya, karena tadi dehidrasi sehingga akan mudah sariawan, ya, dehidrasi atau malnutrisi. Selanjutnya yaitu integritas ego, di mana kita lihat ansietas, ya, ketakutan, emosi kesal, misal perasaan tak berdaya, tak ada harapan, ya. Kalau orang sakit-sakitan begitu, aduh, kadang kalau orang sudah emosi, dia mengatakan, aduh, lebih baik saya meninggal, ataupun mudah tersinggung, begitu, ya. Jadi tak berdaya mekanismenya, ya, tak ada harapan, jadi sudah nggak mau makan, nggak mau minum, begitu. Kadang seperti itu, ya. Faktor stres akut kronis misal hubungan dengan keluarga atau pekerjaan. Nah, dengan begitu bisa menyebabkan faktor stres juga pada pasien. Tanda menolak, perhatian menyempit, depresi. Kemudian eliminasi, ya, gejala tekstur fesesnya bervariasi dari bentuk lunak sampai bau atau berair, ya, berlendir. Episode diare berdarah tak dapat diperkirakan hilang timbul, kadang ada, kadang tidak ada. Sering tak dapat dikontrol sebanyak 20-30 kali defekasi. Orang sekali saja kita kadang malas, ya, apalagi sampai 20-30 kali sehari. Perasaan dorongan, kram, ya, tenesmus,
defekasi berdarah, atau pus mukosa dengan atau tanpa keluar feses, begitu ya. Kembung, penumpukan gas CO2 di dalam rongga abdomen, begitu ya, perut, di usus besar, usus halusnya. Tanda menurunnya bising usus tak ada peristaltik atau adanya peristaltik yang dapat dilihat adanya hemoroid. Fisura anal 20%, fistula perianal lebih sering pada Crohn ya, penyakit IBD, dan adanya oliguri juga. Selanjutnya makanan atau cairan. Nah, gejalanya anoreksia. Anoreksia tadi kurang nafsu makan. Nah, kemudian adanya mual muntah, penurunan berat badan, tidak toleransi terhadap diet, ya, sensitif, misal buah segar, sayur, produk susu, makanan berlemak. Tanda penurunan lemak subkutan, massa otot ya, karena kurang makan massa ototnya pasti akan menurun. Jadi kurus, kering, kerontang. Jadinya atlet ya. Tahu atlet? Ada yang tahu atlet? Bukan atlet pon ya. Atlet itu antara, artinya kepanjangannya antara tulang dan kulit saja begitu tubuhnya nanti. Membran mukosa pucat, luka, inflamasi rongga mulut. Nah, ini kalau terjadi penurunan berat badan gitu ya, dan dehidrasi. Higien atau kebersihan, ketidakmampuan mempertahankan perawatan diri, stomatitis. Stomatitis itu artinya sariawan ya. Sariawan menunjukkan kekurangan vitamin, bau badan. Nah, karena nggak mandi pasti bau badan. Karena manusia itu terbuat dari tanah, kembalikan ke tanah pasti akan menimbulkan bau badan yang tidak sedap. Kemudian nyeri atau kenyamanan, bahwa gejala nyeri itu ada nyeri tekan pada kuadran kiri bawah, mungkin hilang dengan defekasi. Titik nyeri berpindah, nyeri tekan, artritis, nyeri mata, fotofobia, iritis ya. Kemudian tanda nyeri tekan abdomen atau distensi. Nah, kemudian keamanan, gejala riwayat lupus eritematosus ya, pasien dengan penyakit autoimun seperti SLE ya, ini juga rawan terjadi colitis ulceratif. Halo, tolong yang lain diam dulu ya, kalau enggak nanti saya keluarkan di Zoom kalau berisik. Nanti ketahuan siapa aku punya yang mic Petronella. Peningkatan suhu tubuh 39,6 sampai 40 derajat Celcius ya, yang tadi Bapak katakan bahwa salah satu tanda gejalanya itu demam. Ya, suhunya meningkat. Itu harus dilihat dengan baik. Penglihatan kabur, alergi terhadap makanan atau produk susu, mengeluarkan histamin ke dalam usus dan mempunyai efek inflamasi. Tanda lesi kulit mungkin ada misal erythema nodosum, meningkat nyeri tekan, kemerahan dan bengkak. Ini harus diperhatikan ya. Kemudian tandanya lesi kulit mungkin adanya misal erythema nodosum, meningkat, nyeri tekan, kemerahan dan bengkak pada tangan, muka ya. Kemudian seksualitas. Nah, gejala frekuensi menurun karena sakit begitu ya, jadi akan mengalami penurunan. Menghindari aktivitas seksual ya, lebih baik begitu ya. Kemudian interaksi sosial, bahwa gejala masalah hubungan peran ya, sehubungan dengan kondisi ketidakmampuan aktif dalam sosial ya. Biasanya jadi memimpin ibadah PAM atau apa begitu ya,
aktif di Karang Taruna, aktif di masyarakat, sehingga akan mengalami peran sosialnya menurun karena kondisi sakit tersebut, begitu. Oke, kemudian diagnosa keperawatan ya. Diagnosa keperawatan itu dibuat berdasarkan penyimpangan KDM. Kalau diagnosa medis, dokter itu berdasarkan dari prosesnya penyakitnya. Ya. Nah, diagnosa keperawatan yang pada muncul yaitu nyeri berhubungan dengan iritasi, ya, intestinal, proses infeksi, diare, kram dan kram abdomen. Yang kedua ada ketidakseimbangan volume cairan, ya, karena tadi buang-buang air terus sehingga defisit volume cairan, ya, karena kehilangan cairan dari gastrointestinal, gangguan absorpsi usus besar, pengeluaran elektrolit dari muntah maupun tadi dari feses, dari beraknya atau BAB-nya. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya defisit pengetahuan, ya, karena kurang pengetahuan bisa menyebabkan pasien itu tidak tahu cara merawat dirinya sendiri, ya. Kemudian intoleransi aktivitas, karena tadi katakan bahwa pasien mengalami malaise, kelemahan, kelelahan, itu harus dikaji dengan baik, ya. Kemudian resiko infeksi, resiko injury, ya, takut jatuh gitu ya, pasca prosedur pembedahan, ya, atau pembedahan kolektomi. Ya, tadi dioperasi bagian yang ulkusnya, ulceratifnya begitu, colitisnya. Resiko tinggi infeksi karena tadi habis dioperasi akan mengalami perlukaan sehingga lukanya tersebut sebagai port de entry. Port de entry itu artinya pintu masuknya kuman, ya. Pintu masuknya mikroorganisme. Atau kuman. Kuman itu banyak. Parasit, bakteri, jamur dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir ada ansietas. Ansietas berkaitan adanya kecemasan, proses penyakit, prognosis penyakit, ya. Ini yang bisa timbul pada pasien tersebut, ya. Nah, kemudian setelah diagnosis keperawatan harus ke bagian implementasi keperawatan. Apa sih untuk mengimplementasi intervensi dulu, ya, intervensi keperawatan. Untuk mengurangi nyeri itu intervensinya apa saja? Untuk volume cairan apa saja? Kemudian untuk nutrisi apa saja? Gampang ya, bisa ya. Bahwa kalau nyeri pasti diberikan manajemen nyeri, yaitu pasien suruh tarik napas dalam, kemudian kita kaji pakai RST-nya, nyerinya skala berapa dan sebagainya. Kaji karakteristik nyeri, kemudian ajarkan relaksasi napas dalam, kemudian nyeri tersebut juga harus diberikan obat analgetik anti nyeri, ya, untuk mengurangi nyerinya. Nah, kemudian ketidakseimbangan volume cairan, jadi Anda kaji tanda-tanda kekurangan cairan apa saja, ya. Kemudian berikan cairan infus, ya. Kemudian berikan minum secukupnya, ya, supaya tidak kehilangan cairan elektrolitnya berlebihan. Kemudian nutrisi. Nah, nutrisi ini berkaitan nanti dia pastinya kan asam lambungnya meningkat. Pasti ada pertama kita akan kaji tinggi badan, berat badan untuk menentukan IMT-nya. Kemudian kaji pola nafsu makannya bagaimana. Nah, itu nanti baru kita kolaborasi dengan tim gizi, dietnya bagaimana untuk pasien ini, ya. Kemudian apakah ini harus pakai makan nasi padat, ya, nasi biasa atau nasi bubur ataupun cairan, begitu harus ditentukan, ya. Kemudian ada obat antasidanya atau obat milanta atau obat yang untuk mengurangi
antiemetik mual muntahnya harus diperhatikan juga seperti itu ya. Kemudian defisit pengetahuan. Nah, defisit pengetahuan ini tadi salah satunya itu Anda melakukan edukasi pada si pasien ataupun si keluarga pasien. Karena yang merawat di rumah nanti kan si keluarga. Jadi si keluarga pasien pun harus diedukasi, begitu ya. Kemudian intoleransi aktivitas, nah bantu aktivitas pasien di rumah sakit ya pada saat ke kamar mandi atau BAB di tempat tidur, berak di tempat tidur, PAK dan sebagainya. Kemudian intoleransi aktivitas tadi sudah, risiko injuri. Nah, jadi Anda risiko injuri pasien dipasang sampiran penahan restrain kanan kiri ya, biasanya di rumah sakit kan ada tempat tidurnya ada penyanggahnya, itu harus dipasang gitu ya. Dan harus dijagain oleh satu keluarga, satu orang ya, jangan satu keluarga banyak. Satu orang yang menemani di ruangan tersebut. Kemudian ansietas ya tadi harus diberikan ditemani begitu ya, diberikan pengetahuan yang baik tentang proses penyakitnya. Karena tadi 75% pasien ini akan sehat ya. 25%-nya bisa sampai terjadi komplikasi atau parah secara epidemiologis. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu evaluasi keperawatan. Nyeri dilaporkan berkurang atau teradaptasi ya, bisa nyerinya berkurang, status hidrasi optimal, jadi kebutuhan cairannya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, informasi kesehatan tentang penyakit kolitis ulceratifnya terpenuhi, tidak terjadi cedera, jalan napasnya efektif, tidak terjadi infeksi post operasi, ya, penurunan respon kecemasan. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya dan kita masuk ke tahap sesi diskusi. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya. Saya izin bertanya Bapak. Ya, siapa namanya? Nama saya Usiel Molama dan saya ada siapkan 3 pertanyaan. Jadi mantap sekali. Oke, silakan. Ya, jadi saya sebelum bertanya ke dosen, Bapak, saya bermohon maaf kepada teman-teman karena ini ada 3 pertanyaan. Jadi mungkin waktunya sedikit lama. Jadi jangan rasa bosan untuk teman-teman. Jadi saya ingin tanya di sini yang pertama manifestasi klinik. Jadi saya mau ingin bertanya di sini di poin kedua, apa yang dimaksud dengan abdomen? Jadi dia menimbulkan usus besar atau kolon. Gejalanya itu menimbulkan rasa nyeri dan demam. Tadi Pak dosen katakan seperti begitu tadi. Ya. Maka saya ingin bertanya di sini di kita punya lingkungan di kita asrama di sini teman-teman itu biasa rasanya berutnya itu macam gembung, terus ada sakit-sakit itu kita sebagai berobat bisa gajikan ke pasien seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua itu Pak, saya ingin tanya di sini pelaksanaan medis dan pelaksanaan keperawatan. Jadi apa bedanya antara medis dan antara pelaksanaan keperawatan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita melatih pola hidup yang sehat. Jadi melatih pola hidup yang sehat itu awalnya kita bikin seperti apa? Apa mohon dijelaskan. Dan mungkin Bapak sudah jelaskan tadi, tapi saya kurang pemahaman. Akhirnya saya tanya ulang lagi. Baik, sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, saya supaya tidak lupa, Bapak jawab dulu ya. Yang pertama tentang tadi ya di manifestasi klinis ya. Di sini manifestasi klinis. Ya, diare berdarah, nyeri abdomen ya, nyeri abdomen tadi bahwa
yang Bapak katakan, nyeri itu kan sama saja sakit abdomennya ya. Karena si usus besar atau kolonnya mengalami peradangan atau infeksi, sehingga kompensasinya akibatnya akan menyebabkan di perutnya kita itu nyeri, sakit ya. Abdomen itu artinya perut ya, bahwa itu akan terjadi pada seseorang yang mengalami kolitis ulceratif. Nah, kemudian tadi Bapak sudah jelaskan, dengan adanya nyeri abdomen, pasien juga akan mengalami demam. Kenapa bisa terjadi demam? Nah, demam ini diakibatkan oleh adanya peradangan tersebut, ya, meradang sehingga lama-kelamaan tadi ya pasien akan mengalami di otaknya kita ya, medula oblongata sebagai pengatur suhu tubuh kita, atau bahasa kerennya itu termoregulasi, dengan cara meningkatkan suhunya tubuhnya kita untuk memenuhi daerah yang sakit ya. Di samping situ, kenapa bisa terjadi demam? Karena ada diare yang berkelanjutan, yang terus menerus, nah akan menyebabkan seseorang kekurangan cairan. Nah, coba kalau Anda kekurangan cairan, lama-kelamaan juga suhu tubuhnya kita akan meningkat. Coba kalau ada orang yang berpuasa begitu, ataupun Anda kurang minum, pasti badannya akan hangat begitu, karena sebagai maintenance kebutuhan cairannya kita di dalam tubuh kita menurun, sehingga si otak kita, si hipotalamus kita dengan cara meningkatkan suhu tubuhnya kita, seperti itu ya. Kemudian mohon maaf, apalagi yang kedua tadi, Sil? Iya, yang kedua Bapak, yang keduanya itu untuk perbedaan antara tenaga medis dan pelaksanaan keperawatan. Jadi di sini ada pelaksanaan medis dan pelaksanaan keperawatan. Jadi perbedaannya apa, Pak? Oh ya, penata-laksanaan medis, ya bagus sekali, Sil. Penata-laksanaan medis itu artinya penata-laksanaan yang menggunakan obat-obatan dan adanya tindakan bedah, itu namanya penata-laksanaan medis ya. Maksudnya pengobatan ya, berkaitan obat-obatan. Kalau penata-laksanaan keperawatan yaitu memberikan tadi secara tanpa obat ya. Ibaratnya kalau penata-laksanaan medis itu yaitu yang melakukan dokter dengan cara memberikan obat-obatan dan pembedahan. Nah, kalau penata-laksanaan keperawatan yang memberikan yaitu si perawat. Nah, dengan tanpa obat atau non farmakologi begitu. Disebut penata-laksanaan keperawatan. Nah, yang memberikan obat kan dokter, yang memberikan obat emang perawat. Maksudnya atas delegasi dokter begitu. Kan itu kalau pemberian obat, kalau perawat itu sebagai tindakan kolaborasi, kerjasama antara perawat dengan si dokter, dan yang memberikan obat ya itu kan dari ahli apotekernya begitu ya. Kita hanya memberikan ke pasien dan mengedukasi begitu. Nah, jadi bedanya begini, Usil, bahwa kalau penata-laksanaan medis, jadi yaitu pemberian obat-obatan atau farmakologi, itu dari tindakan kedokteran, dan penata-laksanaan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, itu bedanya, dan tidak menggunakan obat-obatan. Ya, tadi Anda membantu mengurangi nyeri, nggak pakai obat, tetapi hanya tolong Pak ya. Jadi Anda mengajak ngobrol si pasiennya atau ibunya, itu si pasiennya itu sama saja namanya tindakan non farmakologi atau tindakan perawatan. Karena apa? Mendistraksi, mengalihkan perhatian begitu ya. Ataupun Anda mengajarkan relaksasi napas dalam. Aduh, pada saat nyeri pasien langsung Anda ajarkan, Pak tolong ya, coba tarik napas dalam, hirup udara lewat hidung, kan keluarkan lewat mulut. Seperti contohnya begini Pak ya. Tarik lewat hidung, 1, 2, keluarkan. Terus lakukan selama 5 kali, begitu pasti agak enak. Jadi di situ akan mengalami
relaksasi, pembuluh darah kita akan seger rasanya begitu ya, dan nyeri pun akan berkurang seperti itu. Nah, memberikan makan status gizi itu kan ada kaitannya dengan dokter gizi, mahasiswa gizi bagian gizi, dan kita juga perawat ya. Edukasi Anda memberikan penyuluhan kesehatan itu tindakannya keperawatan begitu. Paham, Sil? Paham. Ya. Terima kasih. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga melatih pola hidup yang sehat. Jadi awalnya kita bikin seperti apa untuk menjaga kehidupan kita untuk menjadi sehat seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Emang kalau kita tidak bisa pungkiri, kita nggak bisa hindari, tapi bisa mengurangi, ya, menghindari gitu ya. Kalau mohon maaf sebelumnya ya, kita pun, saya juga orang dari kampung sih, yang namanya kita belum kenal yang makanan junk food ya. Makanan junk food itu Pak, makanan yang cepat saji begitu ya, kayak KFC, Pizza Hut, itu namanya makanan junk food. Ataupun lain sebagainya ya, yang bersoda-soda itu. Zaman dulu kita pasti minumnya air putih. Kenapa orang tua kita, orang tua saya dan lain sebagainya kalau sudah tua-tua itu sehat, umurnya panjang-panjang? Tadi bahwa makanan atau konsumsi yang mereka konsumsi pada saat masih mudanya, kecilnya, yaitu mereka makan makanan sehat, belum terkontaminasi, sayuran pun nggak pakai pupuknya pupuk tradisional, pupuk alami, kompos begitu ya. Berbeda dengan sekarang itu makan makanan sudah pakai bahan-bahan kimia, itu yang menyebabkan terjadinya mudah terjadi penyakit. Nah, kalau tadi kenapa makanan yang berlemak aja dietnya atau yang kurang berserat itu bisa menyebabkan kolitis, Pak? Ya, tadi bahwa yang namanya daging, mohon maaf ya, bukan daging babi saja, daging sapi, daging kambing itu kan mengandung ferritin, zat besi ya, terlalu banyak. Nah, zat ferritin ini bisa menyebabkan dalam kondisi suatu penelitian kedokteran pernah saya baca waktu saya juga sebagai narasumber waktu tentang penyakit kanker usus besar, itu salah satu penyumbang besar pasien bisa terjadi kanker atau bisa juga terjadi kolitis. Kenapa? Zat ferritin yang di dalam zat besi yang terlalu banyak di dalam daging ini nggak baik juga di dalam tubuh kita, membuat pasien sembelit dan sebagainya. Makan-makan yang berlemak seperti itu juga sama, bahwa diet yang baik tadi bahwa kita harus bisa makan yang mengandung serat, boleh juga kita makan daging boleh, tetapi nggak boleh berlebihan. Begitu ya. Ya. Beda dengan orang tua kita, makanan yang seperti itu ya. Sudah bisa dipahami, Sil? Bapak, terima kasih. Oke, selanjutnya yang kedua, silakan yang mau bertanya. Bapak, yang terakhir ini, Bapak, yang terakhir saya minta materi untuk set ke grup Nanti PowerPoint-nya nanti Bapak share ya ke si pen-nya. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sarah mau bertanya, Sarah? Magda mau bertanya? Ini Bapak. Iya Bapak. Ya silakan. Bapak di sini saya mau tanya tentang cara penanganan kolitis. Itu bagaimana Bapak? Cara penanganan kolitis Bapak. Oke, baik. Ya. Ada lagi selain Sarah? Ada, Pak. Silakan Pontius. Atau siapa? Terima kasih, Pak. Di sini saya mau bertanyakan, perforasi usus yang terlipat, kenapa sampai berdarah?
Pertanyaannya bagus. Lanjut, yang ketiga. Ada lagi? Iya Bapak, Magda Bapak. Silakan Magda. Iya, Bapak yang di sini saya tanyakan itu ini bagian etiologi tadi Bapak, poin ketiga itu merokok Bapak. Yang saya kurang paham itu ketika saya tanya orang yang merokok, dibilang kalau yang asapnya, yang telang asapnya itu yang gangguan, kalau hanya di mulut dan dikeluarkan itu tidak ada gangguan. Bapak, apa perbedaannya itu Bapak? Saya penasaran sekali Bapak. Ya, makasih Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi. Cukup tiga dulu ya, takut Bapak lupa. Oke, yang pertama tentang bagaimana penanganan ini kolitis ya. Ini kan sudah terjadi kolitis ya, bahwa pada pasien yang kolitis penanganannya harus ada dua cara tadi. Seperti Usil katakan bahwa ada penata laksanaan medis, ada penata laksanaan non medis atau non farmakologi atau keperawatan. Nah, kalau penata laksanaan medisnya yaitu menggunakan obat-obatan. Nah, untuk nyerinya akan diberikan obat analgetik, kemudian untuk antibiotik asam lambungnya biasanya kasih obat ranitidin, antiemetik dan lain sebagainya untuk mual muntahnya. Kemudian untuk mengetahui keparahan ya akibat lanjutnya bisa dilakukan tadi endoskopi. Endoskopinya itu kolonoskopi lewat bawah menentukan sehingga bisa diketahui. Kalau di Papua di endoskopi juga sudah saya lihat banyak juga di Rumah Sakit Dok 2 ke Rumah Sakit Yowari atau Rumah Sakit Dian Harapan ada bagian endoskopi. Saya lihat juga di Bayangkara juga sudah barangkali sudah ada, karena waktu saya ikut praktek di Rumah Sakit Cipto banyak kepala ruangan mengatakan banyak dari Papua juga ikut pelatihan itu untuk melihat bagaimana ada nanti belajar ya kolonoskopi itu ada selang lewat coba di internet nanti tindakan kolonoskopi di video YouTube Anda bisa lihat di situ ada lewat anus masuk melihat untuk kelainan-kelainan di bagian usus besarnya kita begitu ya. Jadi itu untuk penata laksanaan atau penanganan kolitis ulceratif. Pasti kalau yang sudah sampai parah setelah diketahui dengan waktu kolonoskopi dia sudah terjadi perforasi, yang tadi pertanyaan yang ketiga itu bahwa kedua ya sudah terjadi perforasi ususnya itu ya harus dilakukan pembedahan, tindakan pembedahan dipotong ususnya ya. Seperti itu. Untuk menghentikan adanya penyakitnya tersebut dibuang seperti itu ya. Kemudian perforasi bisa menyebabkan perdarahan kenapa Pak? Nah tadi yang Bapak katakan bagian yang namanya usus besar itu ada 4 tadi ya, ada mukosa, submukosa, muskularis dan serosa. Nah kan tadi mukosa itu memang setiap hari kita akan mukosa kayak gini lidahnya kita mulutnya kita kan ada mukosanya paling luar yang sering keluar itu ya itu namanya mukosa. Nah mukosa ada submukosa dan yang ketiga muskularis. Nah muskularis ini banyak mengandung pembuluh darah. Banyak mengandung pembuluh darah sehingga mudah lisis. Nah, di situ akan terjadi
yang namanya perdarahan, ya, perforasi. Nah, apalagi kalau ususnya sampai terlipat itu jadi aliran pembuluh darah tidak baik, ya, terbendung sehingga akan terjadi perdarahan mudah sekali. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi apa Magda? Lupa Bapak. Yang ketiga tuh Bapak di etiologi tuh Bapak yang merokok. Oh iya, Saya betul sekali. ya. Etiologi di merokok, ya. Merokok itu hanya sugesti dari si orang yang merokok, ya, bahwa perokok ini banyak kandungan bahan-bahan kimianya. Bentar. Merokok ini ya biasanya berkaitan dengan adanya nikotin dan tar di rokoknya ini. Nah, tarnya itu bukan orang saja yang kena, yang perokok pasifnya, tetapi dianya pun kena. Kan ada yang dihirup. Biasanya kan orang merokok itu tidak hanya asapnya saja yang dikeluarkan, tetapi kadang lewat hidung dinikan, ya, masuk ke dalam mulutnya kita. Nah, ini dalam waktu yang lama nikotin itu akan menempel, ya, menempel di dalam saluran yang namanya usus besarnya kita itu. Nah, itu bukan sekali dua kali saja, kan orang merokok dari waktu SMP, SMA, ya, sampai kuliah begitu, ataupun sudah sampai kerja begitu. Nah, lama kelamaan ini akan membuat orang tersebut mudah terjadi penyakit yang namanya, banyak penyakitnya dari rokok tersebut. Ada TBC, dia tergantung dari menempelnya di mana. Kalau di usus, ya pasti tadi bahwa ada yang namanya penyakit kanker, penyakit kolitis dan lain sebagainya. Itu dalam waktu yang lama seperti itu, ya. Oke. Gitu. Jadi bahwa itu hanya sugesti dari si perokok begitu. Tapi kalau yang sebenarnya rokok itu banyak sekali kandungannya. Nanti kalau kalian di semester akhir, sebentar lagi tahun depan kalian lulus, ya, itu nanti pas waktu PKL desa di kampung-kampung ada penyuluhan tentang pemberian rokok dan sebagainya. Bahaya rokok begitu. Itu kandungannya ada timbal dan lain sebagainya. Itu bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam rokok, ya. Berbeda dengan rokoknya orang dahulu dengan sekarang, ya. Memang tembakau itu ada banyak sih model-modelnya, apalagi kalau sekarang rokok sudah ada yang instan dan lain sebagainya, gitu, ya. Ada vape dan lain sebagainya, itu malah berisiko tinggi terjadinya kanker, ya, dan lain sebagainya itu, ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak, Magda mau tanya. Ya, silakan. Ya Bapak, Magda belum paham dengan yang berikut di bawahnya etiologi itu pasca pendektomi itu seperti apa Bapak? Pasca pendektomi. Pasca itu artinya setelah, ya. Appendektomi itu dari kata appendik. Appendik itu usus buntu, begitu, ya. Jadi bahwa pasca dilakukan operasi usus buntu. Nah, dikira, ya, orang setelah operasi itu kan biasa juga ada yang mengalami perlengketan, mungkin operasinya tidak bersih, itu bisa sebagai pintu masuknya kuman yang tadi Bapak katakan, sebagai port de entry, begitu, ya, bahwa di sini ada juga berisiko untuk terjadinya kolitis. Nah, yang namanya peradangannya tersebut dari
luka operasinya tersebut akan mengiritasi bagian usus besar juga. Nah, ini yang bisa terjadi kolitis ulceratif. Oke. Kalau tidak ada, Bapak kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan tentang anemia, ya kan, supaya nyambung. Tadi ada anemia, besok kita belajar lagi tentang askep anemia, ya, ada trauma dada dan lain sebagainya. Begitu ya, nanti saya share PowerPoint-nya kepada si Pen atau ke ketua tingkatkah begitu, biar Anda pelajari. Karena ujiannya nanti soalnya soal bentuk UKOM, kebetulan hari ini nilai UKOM kakak tingkat semua lulus uji kompetensinya 100%. Mudah-mudahan ke depan kalian juga bisa 100%, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Banyak. Terima kasih, Bapak. Temannya